Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi hadirin semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita semua hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Siti Masito SPD. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti diseminasi budaya positif, yang kelima penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tua tidak Indonesia Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Tambong Wetan, Bapak Sarjito SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wetan, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tambong Wetan, serta Ibu Siti Masito SPD yang pada hari ini berkenan untuk diseminasi SD Negeri 1 Tambong Wetan. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini
kita semua dapat berkumpul di SD Negeri 1 Tamuwitan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Masito SPD berkenan untuk mendestinasikan budaya positif yang ada di kegiatan calon guru penggerak. Insya Allah ilmu yang panjenengan sampaikan ke Bapak Ibu guru yang ada di sini, harapan saya nanti bisa dilaksanakan. Oke. Yang namanya budaya baik, budaya positif itu mesti apik, orang mungkin elek. Nah, harapan saya Bapak Ibu guru nanti minimal bisa melaksanakan satu saja budaya positif yang akan disampaikan. Syukur-syukur kabeh. Syukur-syukur kabeh sehingga apa yang disampaikan dari Bu Siti Masito nanti bisa memajukan terutama kepada anak didik kita. Nanti kita lihat saja apa saja budaya positif yang ada berkaitan dengan Bapak Ibu guru ataupun berkaitan dengan peserta didik. Seandainya dua-duanya semua diikuti, dilaksanakan semua, baik itu untuk peserta didik maupun buat Bapak Ibu guru. Yang berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kehormatan bagi kami, SD kami, Bu Siti Masito dan Ibu Kepala Sekolah berkenan hadir di sini untuk menyampaikan materi dari guru penggerak. Mudah-mudahan ini nanti Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Tamuwitan juga ikut jejaknya dari Ibu Siti Masito ini untuk mengikuti guru penggerak yang akan datang. Jadi sebagai contoh, mungkin Bu Siti Masito di angkatan yang ke-11 ya? Yang ke-11 nanti insya Allah di angkatan 12 dari Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Tamuwitan ada yang ikut di angkatan 12 nanti. Itu harapan saya, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di simulasi ini meningkatkan mutu pendidikan khususnya di wilayah Kalikotes. Jadi di Kalikotes bisa maju peserta didiknya, baik itu gurunya maupun muridnya. Itu harapan saya. Demikian sambutan dari saya. Mungkin banyak yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sarjito SPD SD. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Lumurikan, Ibu Sri Wuryani SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Sarjito, Kepala Sekolah SD Kabupaten Lumur. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kegiatan hari ini. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah, hidayahnya sehingga pada pagi siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi jejak positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Masito. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sarjito yang telah memberikan kesempatan, memberikan ruang dan waktunya sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini untuk mendukung, untuk membantu Ibu Siti Masito dalam rangka memberikan diseminasi jejak positif. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan motivasi kepada kita semua, kepada saya, kepada Bapak Ibu guru semua yang belum mengikuti jejak Ibu Siti Masito
mengikuti CGP ya. Mudah-mudahan menjadikan semangat kita, menjadikan motivasi kita untuk mengikuti jejak Ibu Siti Masito. Karena dengan mengikuti CGP kita bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah juga. Saya juga belum pernah mengikuti CGP ya. Untuk angkatan 12 kiranya besok itu harus untuk kepala sekolah mengikuti CGP. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kesempatan ini menjadikan motivasi untuk kita semua nih, bisa mengikuti jejak untuk CGP yang lain. Terima kasih. Kurang lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Gelubekan, Ibu Sri Mulyani SPD. Acara selanjutnya yaitu penyampaian inti dari diseminasi budaya positif tentang jejak positif kolaborasi bersama dalam membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Masito SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Sarjito dan Ibu Sri Mulyani, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang meluangkan waktu hadir dalam acara jejak positif kolaborasi bersama dalam membangun budaya positif di sekolah, kolaborasi antara SD Negeri 3 Gelubekan dan SD Negeri 1 Tambong Wetan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Kenapa saya memilih judul jejak positif? Harapannya di sini kita berkolaborasi bersama, kita bisa mewarisi budaya-budaya positif untuk generasi bangsa, untuk anak didik kita. Jadi ini tidak cuma sekedar teori saja, tetapi bagaimana kita nanti bisa menjalankan, bisa menanamkan budaya-budaya positif untuk sekolah kita, untuk sekolah impian kita, di mana anak-anak kita memiliki karakter yang kuat sehingga mampu menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Next. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang duduk berhadapan, kemudian tersenyum selama 10 detik saja, tidak lama. Ya, duduk berhadapan. Ya. Senyum saja, senyum saja tidak lama, cuma 10 detik ya. Kira-kira 10 detik. Ya, mulai ya Bapak Ibu. Ya. Ya, ini ya cukup ya Bapak Ibu, ini untuk apa ya? Untuk menumbuhkan positif, energi positif di mana nanti kita itu dalam komunikasi, dalam kolaborasi, dalam kita sharing bareng, diskusi bareng ini nanti kita bisa saling mudah untuk memahami. Itu harapannya. Ya, lanjut. Nah, kesepakatan kelas hari ini ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama harus bahagia, tidak boleh ada yang galau, tidak ada yang boleh sedih, ya, harus bahagia. Kemudian harus semangat dan aktif dalam diskusi, kemudian saling menghormati, saling menghargai, kemudian bebas mengemukakan pendapat, ya. Jadi di sini nanti tidak ada yang salah, semuanya benar, bebas berpendapat. Kemudian yang kelima, boleh sambil minum atau ngemil kalau ada ngemilnya. Ya, lanjut. Ya, latar belakang dari acara ini di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah
menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, di mana dalam menuntun guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kemudian menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Nah, selanjutnya, hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif. Kemudian, salah satu tugas seorang guru adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling bekerja sama, kemudian saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga dapat menumbuhkan karakter yang kuat, di mana melalui diseminasi budaya positif ini atau jejak positif, kolaborasi bersama dalam membangun budaya positif di sekolah diharapkan dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam sikap dan perilaku masyarakat atau warga sekolah, serta membangun lingkungan yang harmonis dan inklusif, di mana di warga sekolah ini setiap anak merasa diterima, merasa dihargai, tidak ada di situ untuk membeda-bedakan gitu ya. Selanjutnya, nah, tujuannya dalam acara ini adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada semua warga sekolah, kemudian mewujudkan disiplin positif dan membentuk karakter murid. Itu tujuannya. Selanjutnya, nah, setuju atau tidak Bapak Ibu, coba ya perhatikan. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju betul Bapak Ibu? Setuju? Ya, setuju ya. Pemberian hadiah apakah dapat menambah prestasi siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu guru? Setuju. Ya, nanti kita lihat ya nanti ya setelah kita bahas ya. Kemudian guru harus dapat memberikan solusi untuk semua siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak Bapak Ibu guru? Setuju ya. Kemudian guru harus bisa menjadi teman untuk murid. Setuju betul Bapak Ibu guru? Setuju ya. Mari kita bahas nanti ya. Nanti setelah pembahasan budaya positif ini nanti pasti Bapak Ibu guru dapat menyimpulkan. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Nah, konsep intinya apa? Yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, apa sih disiplin positif itu? Kira-kira ada yang mau jawab? Coba Ibu. Disiplin positif. Disiplin yang plus. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya disiplin positif itu intinya yang disiplin yang baik-baik. Misalnya ya datang sekolah tepat waktu, Ya, bagus. terus mengerjakan tugas-tugas sekolah tepat waktu. Ya. Tepuk tangannya. Terima kasih. Kaitannya dengan disiplin positif ini banyak sekali. Kalau kita jabarkan, yang pertama adalah disiplin waktu. Waktu itu kalau untuk anak didik pukul 7 sudah masuk, ya sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Termasuk Bapak Ibu guru. Tidak cuma anak saja. Jam kerja jam 7 sampai jam 2. Jadi
dipatuhi jam 7 sampai jam 2, bahkan lebih itu luar biasa, melebihi disiplin. Itu untuk waktu. Yang kedua adalah disiplin berpakaian. Untuk anak-anak juga sama, pakaian anak sekolah sudah ditentukan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bapak Ibu guru juga sama, sudah ada aturannya, maka ditepati. Kalau memang anak-anak sudah sesuai disiplin berpakaiannya, insya Allah nanti Bapak Ibu guru juga ingin mengikuti juga. Oke, kalau anaknya ngabuduk rapi, gurunya kok seperti itu disiplin dalam hal berpakaian. Nah, disiplin waktu mungkin dijabarkan banyak sekali, tidak hanya datang sekolah, mungkin dalam hal belajar di rumah, anak-anak mungkin jam 8 harus berhenti main HP sama nonton TV untuk belajar, bisa. Ataupun waktu tidur siang jam 1 sampai jam 2. Nah, seperti itu insya Allah nanti dengan disiplin yang positif itu akan membawa kebaikan untuk kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, disiplin positif yaitu sebuah pendekatan dalam mendidik anak yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, membangun hubungan yang sehat, dan mengembangkan perilaku positif. Di mana disiplin positif itu bisa dimulai dari disiplin diri. Betul kata Bapak Sarjito tadi, bisa dimulai dari disiplin diri. Bagaimana cara kita mengontrol diri? Di mana kita itu kalau masuknya jam 7, yo ngawekani harus lebih riset dari muridnya. Nah, kita itu ada kesadaran diri seperti itu. Misalkan jam 7 harus sudah masuk, tapi gurunya setengah 7 sudah awong siswa di depan. Nah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu guru. Nah, kemudian bagaimana kita memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Next. Nah, disiplin positif itu bisa dimulai dari disiplin diri, di mana dapat membuat murid-murid kita memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, bukan akibat paksaan ataupun pujian ataupun hukuman seperti yang disampaikan tadi, ya toh. Misalkan muridnya berangkat sekolahnya harus disiplin risik, gurunya harus lebih risik, ya toh. Kemudian motivasinya apa? Yaitu karena kesadaran diri, bukan karena takut nanti karena aturannya Pak Kepala Sekolah harus jam 7 aku harus berangkat, nanti gak dimarahi sama Pak Kepala Sekolah. Itu namanya motivasi eksternal. Tetapi bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran diri kita untuk bisa memotivasi kita dalam bertindak. Nah, dalam disiplin positif itu sehingga muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang Bapak Ibu coba berdiri, kita nyanyi bareng profil pelajar Pancasila ya. Tidak cuma murid saja ya yang bisa nyanyi profil pelajar Pancasila, tapi kita semua bisa. Ya, boleh ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kebanggaan yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ini suatu kebanggaan atau suatu hal pengalaman yang berharga bagi saya bisa di sini bersama Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, nilai kebajikan yang menurut Primary Years Program di mana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Lanjut, di sini ada 9 pilar karakter di mana cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran, kemudian hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati dan toleransi dalam dan kedamaian. Di mana kita itu sebenarnya sudah sering sekali memberikan penanaman karakter-karakter terhadap anak didik kita ya Bapak Ibu Guru. Ya seperti halnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, di mana kita mengadakan misalkan sholat duha berjamaah, sholat wajib berjamaah, kemudian hal sederhana saja ketika mau belajar berdoa, selesai belajar berdoa, dan menjaga lingkungan sekitar, menjaga kebersihan sekitar. Nah, itu pun sudah wujud dari nilai-nilai positif yang sudah kita jalankan. Itu hal sederhananya saja ya Bapak Ibu. Ternyata kita semua secara tidak sadar sudah menanamkan budaya positif kepada anak-anak didik kita. Nah, kemudian motivasi. Apa sih sebenarnya motivasi itu? Coba Mbak Mungku ya. Motivasi apa ya kira-kira? Motivasi itu alasan atau yang untuk berbuat sesuatu Oh iya. untuk lebih baik lagi. Oh iya, tepuk tangan. Benar sekali. Motivasi itu dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan atau mencapai tujuan. Di mana dengan kata lain, motivasi adalah alasan di balik tindakan kita. Betul sekali kata Pak Mengku ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kita datang ke sekolah pagi-pagi. Nah, itu motivasinya apa? Apakah karena aturannya dari Pak Kepala atau Bu Kepala sekolah, ataukah karena kita punya kesadaran diri, oh ini adalah tugas saya sebagai guru, saya harus bisa memberikan teladan bagi murid-murid saya, ataukah seperti itu? Nah, itu namanya motivasi. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan lingkungan atau dorongan orang lain? Pernahkah melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ataukah untuk hanya mendapat hadiah? Coba Bapak Ibu, sekarang kita renungkan sejenak. Sebenarnya perilaku kita, tindakan kita selama ini, apakah benar-benar karena kita sadar untuk melakukan itu, ataukah kita hanya karena pengaruh dari aturan, ataupun pengaruh dari teman, ataupun pengaruh dari lingkungan? Nah, coba Bapak Ibu renungkan. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi misalnya Bapak Ibu guru, aku datangnya harus pagi, nanti kalau terlambat takut dihukum sama Bapak kepala sekolah. Nah, atau murid kita, wah aku datangnya harus pagi, nanti kalau nggak pagi aku dihukum sama Bu Guru sama Pak Guru, nanti aku suruh berdiri di lapangan. Nah, itu berarti tindakan murid kita ataupun tindakan kita itu berarti masih karena faktor eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya muridnya nyuwun itu suruh belajar, nanti kalau nilainya 100 tak kasih hadiah uang 2000. Nah, itu berarti masih motivasinya dari mana? Eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berarti dari
internal ya Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan hukuman konsekuensi restitusi, di mana hukuman mengacu pada tindakan atau konsekuensi yang negatif. Kemudian untuk konsekuensi dapat diberikan dalam bentuk yang positif ataupun negatif. Kemudian restitusi, di mana upaya mempelajari perilaku atau pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, kalau konsekuensi, ya, hukuman itu ya Bapak Ibu, ciri-cirinya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman itu satu arah saja, di mana dari pihak guru memberikan hukuman kepada murid. Berarti yang menerima hanya murid kita. Nah, kemudian hukuman bisa diberikan dalam bentuk psikis maupun fisik, di mana akibatnya murid nanti jadi pendendam. Misal ya Bapak Ibu, siapa ini ya kira-kira ya? Ada nggak ya? Misalkan datangnya terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Ya, kan begini. Tidak mau mendengarkan alasannya murid. Terlambat karena apa? Karena berhalangan apa? Tidak mau. Intinya saklek pada peraturannya. Jam 7 masuk ya harus jam 7 masuk. Nanti kamu sudah terlambat 15 menit ya udah kamu dihukum. Nah, itu. Akibatnya apa? Murid jadi pendendam. Wah, kita nono. Awas pokoknya. Guru kan Pak guru kaya awas pokoknya. Nang beran tak tegas. Ya, Bapak Ibu pernah? Bapak Ibu? Enggak pernah toh? Enggak pernah. Bapak Ibu di sini semua luar biasa hebat, enggak pernah. Nah, kemudian lanjut. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati dan sudah dibahas bersama dan disetujui bersama. Nah, murid di sini sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya apa yang akan diterima. Nah, kemudian murid merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Ini kalau konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan konsekuensi contohnya apa Bu? Yaitu misalkan, kamu sudah terlambat, ya udah konsekuensinya kamu nanti berarti harus tinggal di sekolah lebih 15 menit. Nah, itu sudah tahu tapi sudah sepakati dulu. Dihukum oleh penghargaan. Kok bisa? Sebenarnya penghargaan itu juga memberikan hukuman secara tidak langsung, di mana Al-Fiqh Maret 1995 mengemukakan penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan itu merusak hubungan, di mana pemberian penghargaan di depan murid banyak, maka nanti akan menimbulkan rasa iri. Muridnya banyak, yang diberi penghargaan cuma satu, otomatis yang lainnya malah timbul rasa iri. Nah, kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas anak, di mana saat anak-anak dijanjikan suatu penghargaan maka anak akan kurang kreatif, biasanya malah kurang imajinasinya, kurang kemana-mana ya Bapak Ibu. Lanjut. Restitusi ya, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, di mana restitusi membantu anak-anak lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri saat berbuat salah. Di mana restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat dari dalam diri. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik Bapak Ibu dalam restitusi, di mana diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dan cenderung untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, ini William Glasser ini orang yang bahagia akan mengevaluasi diri
mengevaluasi orang lain. Wong nek ora bahagia kuwi isine mung biji kancane. Goleki eleke kancane. Tapi kalau orang yang bahagia, bagaimana mengevaluasi diri kita supaya kita itu lebih baik, bagaimana supaya kita itu lebih maju, bagaimana, itu adalah tandanya orang yang bahagia. Nah, kemudian keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas mengandung kalimat positif dan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di lingkungan sekolah sehingga tercipta budaya positif. Nah, Bapak Ibu di sini semuanya yang wali kelas buatkan keyakinan kelas bersama murid-muridnya, buat ya. Luar biasa Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru hebat, berbagi pengalaman yuk. Keyakinan kelas seperti apa yang Bapak Ibu guru buat dengan murid-murid Bapak Ibu guru? Coba berbagi pengalaman. Bu Nafi, ya pernah berbagi? Coba berdiri sini, lebih keren nanti ya. Di sini saja. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, pengalaman saya melakukan keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu saya terapkan ketika pembelajaran baru. Ya, seperti ajaran baru kemarin 2024 sampai 2025. Ya, saya di kelas 5B. Sebelum pembelajaran kami melaksanakan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama sebuah kesepakatan kelas untuk untuk menjadikan kelas impian kita itu dibawa kemana, begitu. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, ini coba Bu Mimin kelas 1, kesepakatan kelasnya sama anak kelas 1 itu bagaimana, coba berbagi ya pengalamannya ya sama Bapak Ibu guru, luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Pengalaman saya di kelas 1, kesepakatannya pasti lain seperti kelas 2, kelas 3. Kalau di kelas 1 itu siapa yang nulis duluan dan mengerjakan cepat selesai duluan, boleh istirahat dulu 10 menit. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu guru. Itu untuk memotivasi anak. Ya. Coba Betari ya, kelasnya bagaimana ini kalau Betari ini? Oke, terima kasih. Kalau kelas saya, kesepakatan kelas menghormati teman-temannya. Misal dia walaupun tidak mengerjakan PR, tidak boleh mengejek, harus memberi semangat seperti itu. Ya. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi pengalamannya untuk keyakinan kelas yang sudah diterapkan ya. Ternyata Bapak Ibu guru ini semuanya sudah menerapkan budaya positif kok. Kok bisa lah malah didiskriminasi lagi? Ya ini karena bentuk salah satu tugas saya ya Bapak Ibu guru. Bukan niatnya menggurui Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru lebih hebat, lebih luar biasa, lebih berpengalaman daripada saya. Kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia, yaitu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu guru, yaitu bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi terkadang kalau anak-anak kita ataupun kita sendiri ya Bapak Ibu, kita melakukan suatu tindakan, kita melakukan suatu perilaku, itu sebenarnya kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup itu seperti kesehatan atau rumah, makanan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian cinta dan kasih
kebutuhan ingin disayangi, diterima. Nah, itu seperti teman, keluarga, pasangan hidup, itu termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, di mana kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana diakui prestasinya, diakui kemampuannya. Nah, kemudian kebebasan seperti kemandirian, kebebasan dalam memilih, kemudian suka mencoba-coba. Kemudian kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain-main, tertawa. Posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, guru hebat semuanya, di mana posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum itu seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa dengan kata-kata atau bisa dihukum dengan tindakan. Kata-katanya yang biasa dikatakan oleh guru sebagai penghukum ini apa Ibu? Nah, ini patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, kata-kata seperti ini Bapak Ibu guru, ini sebagai guru, sebagai penghukum itu kata-katanya seperti itu misalnya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya murid akan selalu melakukan kesalahan lagi. Orang kapok malahan, nek dihukum malah dodrang kita, malah disengaja berbuat kesalahan. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, di mana guru di sini suaranya lembut sekali, membuat orang lain itu merasa bersalah, tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Biasanya kata-katanya yang diucapkan, Bu Guru sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, dampaknya apa Bapak Ibu guru? Dampaknya murid akan berbohong karena akan menyembunyikan kesalahannya, dan murid akan merasa lebih rendah diri, merasa tidak berharga dan merasa gagal. Misalkan kalau anak kita berbuat kesalahan, kemudian itu bu gurunya, apa itu kamu itu Mbak? Kasihan sama bu guru kamu itu bikin bu guru kecewa. Nah, anaknya jadinya grantes ya Kak, grantes melu ngerasain. Nah, dampaknya apa? Itu anak merasa rendah diri dan merasa jadi orang gagal. Guru sebagai teman. Nah, di mana guru dalam posisi ini tidak menyakiti murid karena sebagai teman. Posisi ini bisa positif dan bisa negatif loh Bapak Ibu guru. Nah, kata-kata yang dikatakan, ayo bantulah demi Bapak ya, demi Ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu akan bereskan. Nah, kata-kata seperti ini guru sebagai teman. Di mana dampaknya apa? Murid akan ketergantungan. Murid akan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan solusi dalam masalah. Lanjut. Guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu yang paling baik dilakukan oleh seorang guru. Guru dalam posisi ini menuntun murid bersama-sama, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, di mana dengan menemukan solusi dan masalahnya. Kata-kata yang dikatakan biasanya, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakini apa, kamu bersedia memperbaiki kesalahan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini dampaknya apa Bapak Ibu guru? Murid akan bisa mengevaluasi diri
bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, dalam posisi kontrol ini tidak cuman guru kepada murid, bisa Bapak Ibu kalau di rumah mengenakan posisi kontrol seperti apa untuk anak-anaknya. Nah, tidak hanya itu, bisa juga Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, posisi kontrolnya untuk guru-gurunya itu seperti apa. Nah, ini luas sekali ya Bapak Ibu guru. Nah, berbagi pengalaman yuk Bapak Ibu guru, pernah melakukan posisi kontrol seperti apa saja untuk coba Pak Kepala Sekolah ini pernah nggak ya posisi kontrol kepada Bu Guru, Pak Guru di sekolah ini coba. Terima kasih Bu Masito. Untuk saya sendiri, apabila dari Bapak Ibu guru mungkin ada suatu hal, kendala sesuatu, jarang saya itu menegur secara langsung, jarang. Jadi paling di waktu rapat secara bersama. Menurut saya seperti itu. Kemudian apabila mungkin ada tugas piket di depan, paling tak ganteni. Jadi kadang Bapak Ibu guru pun pengeluh sendiri seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada dulu. Tepuk tangan dulu. Coba ini Kepala Sekolah dalam memimpin rekan sejawatnya, bagaimana ini posisi kontrol seperti apa yang sudah diterapkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Kalau saya itu kalau misalnya menekan para guru itu misalnya melakukan tidak seizingan itu ya, paling kalau saya itu pembinaan lewat kalau pas rapat sekolah itu, jadi secara umum tidak berindividu. Jadi saya lakukan kalau pas rapat itu saya sambil mengingatkan atau memotivasi rekan-rekan guru itu untuk lebih disiplin, karena kita itu diberikan amanah sebagai guru yang harusnya ditiru atau dicontoh. Jadi kalau kita mendisiplinkan anak, kita gurunya dulu yang harus disiplin. Kalau muridnya dilarang terlambat, ya gurunya juga tidak boleh terlambat. Kalau saya seperti itu lewat rapat sekolah ada pembinaan seperti itu. Biasanya kalau pas piket seperti ini, piket among siswa itu ya kadang ada sebagian ya, tidak semua, ada 1-2 guru yang ngeyel, ada tidak mengikuti kegiatan tersebut. Tapi semampu saya berikan motivasi setiap rapat seperti itu, tidak terus saya panggil, saya marahi itu tidak kata saya. Jadi seperti itu, dan semampu saya memberikan contoh. Jadi tidak semerta-merta kamu bu ini bu itu harus berangkat pagi, tidak seperti itu. Saya semampu saya, kalau tidak ada halangan saya mesti berangkat lebih awal dari teman-teman guru. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, ini sudah Bu Kepala sama Pak Kepala dalam membimbing teman-teman rekan sejawatnya sudah. Sekarang pengen nih, nah Bapak Ibu guru, bagaimana ini pernah melakukan posisi kontrol seperti apa kepada murid-muridnya? Ya Bu Eni yuk. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, aku pengen tahu nih sama Pak Guru agamanya ini, tahu nggak ya, ini pernah nggak ya hukum muridnya ini, coba berbagi pengalaman ini, pernah hukum muridnya atau mungkin malah Bapak ini sudah melakukan manajer, sudah kontrol murid-muridnya. Terima kasih untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan Etiika Bakti di Asia Satu Tangerang. Saya selaku guru agama pendidikan agama Islam dan Etiika Bakti
di SDA 1 Tambowetan melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah setiap hari Senin sampai Kamis. Apabila anak-anak tidak mengerjakan sholat zuhur atau tidak membawa sarung, kita kebiasaan menulis surat Al-Fatihah, karena dengan menulis itu akan memperdalam dan mempertajam bacaan dan tulisannya agar rapi. Selain itu juga mendisiplinkan siswa. Setiap pembiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah juga akan berdampak pada kegiatan atau kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Oh iya, luar biasa. Itu sebenarnya kita bisa ya Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol itu. Tadi sudah tahu bagaimana dampaknya ke anak, dan di sini kita belajar. Oh ternyata yang paling bagus itu manajer. Buat apa-apa Pak Kepala, Bu Kepala, misalkan gurunya terlambat dipanggil, ditanya, Bu Sima, kenapa kok terlambat terus, kalau ke sekolah tidak tepat waktu, alasannya apa kira-kira? Bu Guru, Pak Kepala sama Bu Kepala tanya seperti itu. Nah kalau sudah ditanya bagaimana, nah alasannya apa, terus dikasih kira-kira dulu. Tidak apa-apa Bu Sima, berbuat kesalahan itu wajar, tidak salah, semua bisa melakukannya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari kesalahan yang pernah kita buat. Nah, di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau. Nah, tetapi sebagai manajer, di mana seorang guru menuntun murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi suatu masalah. Tidak cuma untuk murid ya tadi ya, Bapak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah juga boleh menerapkan posisi kontrol manajer untuk teman-teman sejawat gurunya, ya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Lanjut. Nah, posisi dengan guru dengan posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri, di mana sehingga dapat tercipta identitas atau nilai positif pada murid kita, di mana murid mampu menciptakan solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, dalam suatu masalah itu sebaiknya kita menggunakan tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Nah, itu tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, nah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan itu manusiawi dan berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan membawa kesuksesan. Nah, cara mengatakannya dengan kalimat-kalimat bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu tadi, berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, dengan kata-kata ini Bapak Ibu, ini termasuk menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, di mana validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kalimat yang digunakan biasanya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu perlu menumbuhkan sikap yang baru.
Nah, sehingga dapat menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Nah, kalimat yang digunakan apa Bapak Ibu Guru? Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, inilah yang mengantarkan anak-anak kita mau bisa berpikir untuk bisa refleksi terhadap anak-anak. Nah, segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif. Nah, penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai dari kebajikan. Nah, budaya positif ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan dari pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan guru tugasnya menuntut, bukan menuntut ya Bapak Ibu. Bukan tugas kita menuntut kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi itu, bukan seperti itu. Tapi apa? Kita menuntun anak-anak didik kita supaya berkembang, bertumbuh sesuai dengan kodratnya atau potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh dong memaksakan seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana seorang pendidik itu seperti halnya petani, di mana kalau kita itu nanamnya jagung, ya tidak mungkin nanti panenannya padi, toh Bapak? Tidak mungkin toh panenannya padi, ya. Terus tugasnya apa? Yaitu kalau kita nanam jagung, kita pupuk, kita rawat, kita siram dengan budaya-budaya positif, dengan hal-hal baik, dengan pupuk, itu nanti akan menemukan potensi anak lebih maksimal. Budaya positif ini sesuai dengan nilai dan peran guru. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, di mana budaya positif dapat tercipta apabila seorang guru memiliki nilai 5. Di antaranya berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, dan inovatif. Selain itu, guru harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu gini, loh itu kan nilai dan peran guru penggerak. Tidak ya Bapak Ibu guru hebat semuanya, itu adalah nilai dan peran guru kita semua. Kita semua sebagai guru, kita semua sebagai pendidik, itu adalah nilai yang harus kita miliki. Tidak cuma guru penggerak saja yang memiliki itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, budaya positif itu berkaitan dengan visi sekolah. Betul Bapak Ibu. Nah, salah satu perubahan yang kita inginkan itu sesuai dengan visi guru, di mana terbentuknya karakter yang kuat, budaya positif, agar terciptanya lingkungan sekolah yang inklusif, nyaman, aman, dan menyenangkan serta berpihak pada murid dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, budaya positif adalah matahari yang menyinari setiap sudut kehidupan. Tidak peduli di mana kita berada, ketika kita membagikan cahaya dengan kehangatannya, kita menciptakan sumber kesejukan yang subur di tengah gurun kesulitan. Tepuk tangan bagi kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi acara diseminasi budaya positif yang saya sampaikan sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Harapannya Bapak Ibu semua ini bisa kita jalankan, bisa kita terapkan, bisa kita tumbuhkan, bisa kita wariskan kepada Bapak Ibu guru
guru lainnya, untuk anak-anak kita, dan terutama untuk kita sendiri ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ibu Tri Kartika Sandi, Sarjana Pendidikan SD. Saya berasal dari SD Negeri 3 Ngemlegan. Setelah saya mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah, hal yang mengena dalam ingatan saya adalah saya dapat ilmu tentang segitiga restitusi, di mana penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi adalah langkah terbaik untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Humaydi Adnan Aprianto, guru SDN 1 Tambang Medan Kadipotes. Pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024, saya mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Bu Siti Masito. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Seorang guru punya kewajiban untuk menanamkan, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Hal yang paling mengena dalam hati saya sebagai seorang guru mendapatkan ilmu baru tentang positif kontrol, yaitu guru sebagai pengakuan, guru sebagai pengakuan, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai pembantu, guru sebagai teman, dan guru sebagai manajer. Dan yang paling cocok dilaksanakan oleh seorang guru adalah guru sebagai manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.